Anak ini ketika umur 2 tahun dia ngotot cerita ke papa mamanya kalau dia itu dulu adalah pilot yang ikut Perang Dunia Kedua. Pilot Amerika yang tertembak oleh Jepang kemudian jatuh meninggal di laut. Dia ngotot cerita itu. Orang tuanya mikir dia cuma berfantasi, jadi ya sudah dibiarkan saja, namanya anak-anak ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya anak tiba-tiba umur 2 tahun, Papa, dulu itu saya lahir di Norwegia. Ya, ini anak ya nonton TV kebanyakan. Mamanya paling nanya, apa itu kamu buka YouTube kasih anakmu lihat apa, begitu ya. Kenapa dia asik-asik ngaku dia itu dulu lahir di Norwegia, dulu dia tinggal di Norwegia, misalkan begitu. Jadi James Leininger ini umur 2 tahun terus mengaku-ngaku kalau dulu dia seorang pilot. Akhirnya setiap hari anak ini menceritakan detail-detail tentang Perang Dunia Kedua. Dia cerita kalau dulu itu dia itu pesawatnya itu diterbangkan dari Natoma. Nama kapalnya adalah Natoma. Kemudian pesawatnya bagaimana, dia ketika menjadi tentara bagaimana. Kemudian dia cerita ketika dia menjadi tentara nama dia adalah James Houston. Jadi sama-sama James, unik ya. Saat ini dia umur 2 tahun namanya adalah James Leininger, tapi dulu ketika dia tentara namanya adalah James Houston. Sama-sama James. Pelan-pelan dia cerita makin detail. Papanya mulai curiga. Bagaimana anak sekecil ini setiap hari nontonnya kartun tapi bisa tahu detail-detail Perang Dunia Kedua. Padahal itu jaraknya 50 tahun yang lalu dari umur eksistensi anak ini. Akhirnya papanya sudah terlalu curiga, papanya cek di internet. Natoma yang sering dia ceritakan. Ternyata memang ketika Jepang mau menyerang Hiroshima, mereka punya 2 tempat lepas landas pesawat. Salah satunya namanya adalah US Natoma USS. Papanya langsung terkejut luar biasa. Kemudian orang tuanya membawa James ini ke psikolog. Beruntung pula psikolog ini cerdas. Psikolog ini minta anak ini untuk gambar pesawat. Karena dia ngaku dia adalah pilot, betul ya? Diminta untuk gambar pesawat. Setelah dia gambar pesawat, psikolognya minta, coba kamu jelaskan spare part pesawat. Coba ini saya tes. Ada yang tahu bahan bakar pesawat? Aftur ya. Itu tidak semua orang tahu loh, jangankan spare part ya. Bahan bakarnya saja tidak semua orang tahu. Bahan bakar pesawat itu bensol atau aftur. Tapi anak ini umur 2 tahun lebih, dia jelaskan ini loh namanya ini, spare part bagian ini namanya ini, bagian ini namanya ini. Dari situ psikolognya sadar bahwa ini kasus spesial. Kemudian dilacak, mereka mulai serius melacak ada ndak tentara namanya James Houston. Dan semuanya ketemu. Semuanya ketemu. Bahkan teman dari James Houston masih hidup. Namanya saya catat. Jack Larson. Jadi temannya sudah tua. Sebenarnya ada fotonya. Foto anak kecil ini difoto bareng sama temannya yang sudah tua. Namanya Jack Larson. Nah, jadi akhirnya orang tuanya yang walaupun Kristen Protestan, yang tidak percaya dengan reinkarnasi, mau tidak mau, karena itu anaknya sendiri, kasus itu sudah diteliti, mau tidak mau akhirnya menerima bahwa iya, ada kelahiran kembali. Betul ya? Mau tidak mau diterima, wah ini sudah kasus yang benar-benar real. Kemudian anak ini setelah dipertemukan dengan Jack Larson, akhirnya mereka sepakat membawa anak ini ke tempat dulu dia meninggal. Mereka naik kapal ke tengah laut ya tidak pas mungkin ya karena laut itu luasnya luar biasa. Tapi di daerah Natoma, kapal Natoma yang dulu dia ungkapkan itu, dia bawa bunga. Ada videonya sebenarnya, cukup sedih juga videonya. Jadi dia bawa bunga, dia lempar ke laut, lalu dia bilang, "Goodbye James Houston." Padahal itu dirinya sendiri ya. Padahal itu dirinya sendiri. Dia sebar bunga ke laut, padahal itu dirinya sendiri. Kemudian anak itu masih kecil, ada videonya. Dia buat gerakan seperti ini, dia bilang salute to James Houston, memberi salut kepada James Houston. Lalu setelah itu videonya habis.
Jadi itu adalah eksperimen, satu studi, satu pelajaran grup tim dari Ian Stevenson. Walaupun Dr. Ian Stevenson sekarang sudah meninggal, tapi ini murid-muridnya melanjutkan penelitian ini. Ini salah satu kisah yang paling bagus ya, yang tertangkap di zaman ini mengenai bukti reinkarnasi. Bapak Ibu Saudara, kita sangat beruntung. Menurut saya, kita sangat beruntung. Kalau kita memahami hukum karma itu sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau kita memberi kebahagiaan, kebahagiaan akan kembali pada kita. Ya. Seseorang yang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Seseorang yang berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Ya. Seseorang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Seseorang berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Hukum karma begitu sederhana. Kita memahami itu rahasia alam. Coba bayangkan kalau dulu Helen Keller itu paham hukum karma. Hari ini dia tidak terlahir buta tuli, betul ya? Dia tidak menjadi sakit, karena dia pasti akan dengan hati-hati merawat sila. Kemudian kita beruntung Bapak Ibu, kita paham bahwa ada kelahiran kembali. Dengan kita paham ada kelahiran kembali, hidup kita menjadi hati-hati. Kita mau merawat sila, mau berbuat kebajikan. Bapak Ibu hari ini mau datang ke wihara belajar dhamma, agar Bapak Ibu bahagia di kelahiran ini, bahagia di kehidupan ini, bahagia lagi di kehidupan yang akan datang. Satu ketika ada seorang Brahmana datang mencari Sang Buddha. Kemudian dia bertanya ke Sang Buddha. Pertanyaannya bagus sekali. Sang Buddha, jadi dia bukan Buddhis, jadi dia tidak panggil Sang Buddha dengan sebutan Bhante. Jadi kalau kita baca sutta, yang manggil Bhante itu hanya umat Buddha. Tapi dia bukan umat Buddha. Dia hanya Brahmana yang ingin ketemu Sang Buddha. Jadi dia panggil Sang Buddha dengan sebutan Samana Gotama. Jadi dia menghadap Sang Buddha, dia kemudian bertanya, Samana, Anda mengajarkan mengenai hukum karma. Tapi bagaimana kita tahu hukum karma itu benar atau tidak? Bagaimana kalau setelah saya berbuat banyak kebajikan ternyata kelahiran yang akan datang itu tidak ada? Bagaimana? Nah, dia agak skeptis ya, tidak gampang percayaan. Sebenarnya salahnya dia ya, karena dia tidak bisa melihat kehidupan lampau. Sebenarnya kalau ingin membuktikan apakah kehidupan lampau itu benar atau tidak, selain dari kisah-kisah bukti penelitian, cara yang terbaik adalah dari meditasi, betul ya? Masuk ke dalam meditasi, kemudian pikiran menjadi sangat terpusat. Ya tentu manusia pada umumnya tidak bisa melakukan ini, tapi kalau samadinya sangat kuat, dia bisa melihat kelahiran yang lampau. Tapi Sang Buddha menjawab dia dengan sangat baik, sangat baik. Sang Buddha menjawab demikian, oh Brahmana, apabila seseorang berbuat buruk, berbuat baik dulu. Apabila seseorang berbuat baik di kehidupan ini, maka apabila ternyata kelahiran kembali itu tidak ada, maka sepanjang dia berbuat baik di kehidupan ini, dia bahagia di kehidupan ini. Dan kalau kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia juga berbahagia di kehidupan yang akan datang. Tapi kalau seseorang berbuat buruk di kehidupan ini, maka dia akan menderita di kehidupan ini. Dan kalaupun kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia akan menderita lagi di kehidupan yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Jadi Sang Buddha mengikuti pemikiran skeptis orang ini yang tidak percayaan. Sang Buddha menjelaskan, kalaupun Anda ragu, tapi Anda memilih jadi orang baik, maka Anda setidaknya bahagia di kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik ya, kita akan bahagia. Bapak Ibu pernah tidak setelah membantu orang kemudian merasa bahagia? Pernah. Bapak Ibu pernah berpikir enggak setelah traktir temannya makan, teman kita jadi lebih akrab dengan kita? Betul? Itu adalah buah langsung, tidak perlu menunggu kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu dulu mendapatkan orang tua yang baik. Hari ini Bapak Ibu merawat orang tua Bapak Ibu, betul ya?
Coba dapat orang tua yang jahat, sedikit-sedikit anaknya digetok kepalanya, sedikit-sedikit anaknya digetok kepalanya. Ini mohon maaf kalau orangnya mendengar. Saya dulu pernah di Jakarta, didatangi seorang ibu membawa anaknya sudah menjadi gila, mohon maaf. Karena papanya sering jedot kepalanya ke dinding. Ini kisah serius. Jadi akhirnya saya ketemu anak ini di Dharma Ratna, sudah besar, mungkin sudah umur 21, 20. Dan dia benar-benar menjadi sakit. Katanya papanya itu sering jedot kepalanya ke dinding. Satu hari terlalu keras sampai dia pingsan. Saya masih berpikir, benar nggak ya dia sakit? Kemudian saya menunggu dia duduk di depan saya ajak ngomong, dia takut sekali. Melihat saya juga takut sekali. Kemudian tahu tidak, di samping saya itu adalah segar ya, larutan kaki 3. Ketika saya buka botol larutan kaki 3 itu kan ada suaranya krek gitu ya. Dia terkejut sampai nangis. Jadi bayangkan trauma yang muncul dalam dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke memahami hukum karma dari Brahmana ini. Sang Buddha menggunakan perspektif dia. Kalau Anda berbuat baik di kehidupan ini, Anda berbahagia satu kali. Karena berbuat baik di kehidupan ini, bahagia di kehidupan ini. Dan kalau ternyata kehidupan yang akan datang ada, Anda berbahagia lagi satu kali. Betul ya? Berarti kalaupun tidak ada, dia untung satu kali. Kalau benar-benar ada, untung 2 kali. Tapi kalau Anda berbuat buruk, begitu Anda berbuat buruk di kehidupan ini, Anda sudah rugi 1 kali. Karena orang yang berbuat buruk itu sebenarnya dapat banyak penderitaan. Hanya kadang dia tidak sadar. Contoh, seseorang yang pernah mencuri 1-2 kali kemudian tersebar, bisa dia dipercaya orang lagi? Gak bisa. Dia sudah sulit berbisnis untuk seumur hidupnya. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, dipecat secara tidak hormat, masuk koran. Kalau korannya koran analisa di kota Medan, yang tahu hanya orang Medan, dia bisa lari ke Balikpapan, betul ya? Dia bisa lari ke Balikpapan. Tiba-tiba tinggal dekat sini, Bapak Ibu enggak tahu dia pernah mencuri. Tapi zaman sekarang kalau ada berita itu kadang di-share di Facebook. Wah gawat. Oleh karena itu seseorang berbuat buruk, dia sudah menderita dulu, dia sudah rugi dulu 1 kali di kehidupan ini. Dan bagaimana kalau ternyata kehidupan yang akan datang benar-benar ada, maka dia rugi 2 kali. Dia bisa terlahir lagi di alam yang menderita, ataupun lahir di alam manusia kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir ya. Karena tadi janji sebenarnya lewat enggak apa-apa kata Tasilani, tapi ceramahnya sekitar 45 menit. Terakhir, judul kita hukum karma, kelahiran kembali dan keberuntungan. Ini yang ditunggu-tunggu nih, Bante gimana biar hoki, begitu ya? Ini ditunggu-tunggu dari tadi, Bante gimana biar hoki. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ada satu fenomena. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenung. Satu fenomena. Di masyarakat, semua orang senang berdoa. Setiap agama masing-masing juga punya cara berdoanya masing-masing. Waktu saya kecil, saya sering ke kelenteng, ikut mama. Nah kalau di kelenteng itu orang pasti doa meminta-minta, betul ya? Pernah nggak berpikir begini? Kenapa ya? Ada orang yang berdoa terkabul, ada orang yang berdoa tidak terkabul. Karena dulu waktu saya di Medan, ada kelenteng Kuan Kong, terkenal sekali, sangat terkenal. Ada yang pernah ke Medan? Belum pernah, tidak apa-apa. Ya setidaknya orang Medan datang ke Balikpapan gitu. Nah di kelenteng Kuan Kong itu, kalau Bapak Ibu ke sana Ceit Capgo, hari Uposata, Bapak Ibu pasti menangis. Tahu kenapa menangis? Dupanya terlalu banyak, pasti menangis, air mata keluar. Aduh, dupa di mana-mana, saking terkenalnya. Nah, waktu itu ada seorang AI tua. Setiap saya ke sana, pasti AI itu ada. Dan dia doa yang paling lama. Entah apa saja yang dia minta, saya tidak tahu. Panjang sekali doanya. Lalu saya heran, ini AI doanya paling lama, datang paling rajin, kok enggak terkabul ya doanya ya, betul ya? Nah, doanya terkabul kan enggak datang lagi. Nah muncul satu rasa penasaran, kenapa ada orang yang berdoa terkabul,
ada orang yang berdoa kok tidak terkabul. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu berdoa, sesungguhnya dia meletakkan perhatian pikiran dia untuk memfokuskan pada harapan atau aspirasi keinginannya. Dan ini mematangkan karma baik kita yang ada untuk memunculkan harapan kita. Bahasa sederhananya adalah ketika seseorang berdoa, kalau dia punya kebajikan kehidupan lampau, dia punya karma baik lampau. Lampau itu tidak harus kehidupan yang lalu ya. 5 tahun yang lalu juga lampau, 10 tahun yang lalu juga lampau. Jadi kalau dia punya karma baik lampau yang cukup, maka doa dia akan terkabul, akan terkondisi untuk muncul. Tapi kalau seseorang tidak punya banyak kebajikan, dia berdoa dengan susah payah pun tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena nggak ada karma baik. Oleh karena itu, memiliki, apa sinonimnya memiliki di bahasa Indonesia? Punya ya, mempunyai. Punya itu bahasa Pali, artinya kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu, itu punya itu karena dari kebajikan. Makanya sinonim dari orang kaya adalah orang punya. Orang punya itu apa? Orang yang punya, orang yang berkebajikan. Karena apa yang kita punya itu adalah hasil kebajikan. Ini ada cerita menarik sekali, sangat menarik. Diceritakan langsung oleh Bante Panyawaro ya. Satu ketika beliau cerita ke saya, setiap pagi dan sore Bante Panya itu selalu keliling wihara. Tapi wihara Mendut saya pikir tidak seluas wihara ini ya. Wihara Mendut kalau kita keliling satu putaran mungkin 15 menit selesai ya, kalau jalan pelan-pelan. Nah setiap pagi beliaunya keliling. Tapi pagi itu beliau turun ke ruang tamu, kemudian mau membuka gorden, dan ternyata gordennya rusak. Lalu beliau berpikir, nanti dengan supir perlu pergi nyari gorden yang baru di Yogyakarta. Karena wihara Mendut itu ada di Desa Mungkit. Dari Desa Mungkit ke Yogyakarta itu lebih kurang 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Jadi beliaunya sudah berpikir ya, nanti perlu nyari gorden. Besoknya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang seorang perempuan tidak dikenal. Tidak dikenal, orang asing beneran. Datang mau mencari biku, mau berdana. Tiba-tiba umat ini datang dana ke Bante Panya. Dan sangat heran luar biasanya, dia berdana apa? Gorden. Bapak Ibu, saya sudah 7 tahun jadi pabajita ya, sama Nera dan biku. Seumur hidup saya belum pernah terima umat dana gorden, belum pernah. Ada yang pernah kepikiran kreatif dana gorden? Gak ada. Padahal beliaunya tidak cerita ke siapapun. Beliau sendiri heran, bagaimana bisa? Itu karena kenapa? Karena beliau punya karma baik yang sangat besar. Tidak perlu berdoa, mikir saja muncul, betul ya? Mikir saja muncul. Bapak Ibu juga mungkin pernah merasakan bagaimana maksudnya. Siang-siang duduk begitu ya. Enak ya kalau malam itu ada martabak gitu. Tiba-tiba malamnya pulang, keluarganya bawa martabak. Pernah ya? Itu karena Bapak Ibu punya karma baik. Ini bukan kode ya, bukan kode Obiku Abicato mau makan martabak besok, bukan ya. Bukan kode. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak punya banyak kebajikan? Jangankan berpikir, dia sudah berdoa, sudah mengingat-ingat, sudah mengulang-ulang juga tidak muncul-muncul. Tapi kadang orang punya kebajikan luar biasa besar. Dia lewat di satu jalan, ada pohon mangga bagus sekali, pohon mangganya nggak ada yang punya, pohon mangga liar begitu ya. Buahnya itu sudah matang, dia lihat, aduh bagus sekali mangganya ya, mangganya jatuh. Ada yang pernah mengalami? Iya, itu kalau yang pernah mengalami itu luar biasa Bapak Ibu, banyak kebajikan. Mangganya bagus, plek, mangganya jatuh. Itu sangat nggak normal. Satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 3.600 detik.
Berarti ada 3600 detik kali 24 jam. Kemungkinan detik dia jatuh itu kecil sekali. Kenapa pas kita mikir dia jatuh? Betul enggak? Itu sangat aneh. Bapak Ibu Saudara, dari perenungan ini kita jadi tahu, kalau seseorang punya banyak kebajikan, maka harapan-harapan dia itu sering terkabul. 1 minggu yang lalu saya tiba-tiba malam-malam begini, ya, saya tidak ada kelas dhamma. Saya merenung begini, aduh, saya kepengen baca buku Bante Buddhadasa. Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal, ya? Ya, sedikit orang mungkin tahu Bante Buddhadasa, seorang biku yang sangat terkenal di Thailand. Jadi saya kepikiran ingin baca buku Bante Buddhadasa. Saya baru kepikiran begini, oh besok saya hubungi teman saya yang di Thailand. Nama teman saya Luang Pi Kambalo. Luang Pi itu Bante, ya, Bante Kambalo. Junior saya di Wat Bowen. Saya baru kepikiran, saya mau pesan ke Kambalo teman saya, tolong ya kalau ada buku-buku Bante Buddhadasa tolong disimpankan. Kalau nanti saya ke Thailand atau ada umat ke Thailand boleh dititipkan. Baru saya kepikiran begitu. Itu pikirannya malam ini. Besok pagi ini beneran. Kalau ada yang kenal orangnya silakan chat orangnya. Besok pagi ada seorang umat namanya Wiling, orang Makassar. Dia cukup terkenal di dunia Buddhis. Kemarin saya di Samarinda, saudara Anton kenal. Oh Bante, saya kenal Wiling. Besok paginya Wiling tiba-tiba chat saya, Bante, saya mau berdana buku untuk Bante. Serius ini. Kemudian dia bilang mau berdana 3 buku. Dia kirimkan fotonya, Bante Buddhadasa, Bante Buddhadasa. Saya terkejut luar biasa. 3 buku itu adalah 2 buku Bante Buddhadasa, 1 buku Bante Dhammaodo Mahathera, biku Malaysia. Tapi buku Bante Dhammaodo Mahathera saya sudah punya. Jadi saya bilang ke Wiling, Wiling, buku Bante Dhammaodo saya sudah punya. Coba nanti kirimkan saya saja buku Bante Buddhadasa. Atau kalau mau kirimkan ketiganya juga boleh. Nanti buku Bante Dhammaodo saya danakan kembali untuk Bante Panya. Lalu saya terheran-heran. Ini baru kemarin saya mikir, ya, ingin baca buku Bante Buddhadasa. Nah itu sedikit contoh kalau kita punya karma baik. Tapi saya belum selevel Gordon, ya. Levelnya masih buku Dhamma. Nanti buat banyak kebajikan dulu. Bapak Ibu Saudara, kembali ke doa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang berdoa, sesungguhnya bukan ke siapa dia berdoa. Karena setiap agama itu berdoa. Setiap orang berdoa ke beda-beda objek, beda-beda Tuhan. Ada orang bahkan kepercayaan lokal ataupun keyakinan daerah. Dia mungkin sembayangnya ke pohon, dia mungkin berdoanya ke batu. Tapi pun ada yang mengatakan doa saya terkabul loh, betul ya? Pun mengatakan doa saya terkabul. Sesungguhnya terkabul karena karma baiknya sendiri. Objek-objek puja, objek-objek seseorang berdoa itu hanya membantu agar pikirannya menjadi sangat fokus pada harapannya. Tapi yang menjadi penentu adalah kebajikannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan dalam ajaran Buddha, Sang Buddha jarang sekali ngajari kita berdoa. Betul ya? Para biku juga ceramah jarang, ya. Bapak Ibu berdoa besok minta jam 9 pagi pasang hio, jarang sekali. Kenapa? Karena para biku dan juga dulu Sang Buddha terus mengajarkan Bapak Ibu berbuat kebajikan. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu ketika banyak kebajikan, harapan-harapan Bapak Ibu menjadi kenyataan. Kehidupan menjadi lancar, kehidupan menjadi beruntung, kehidupan menjadi sukses. Apakah Bapak Ibu berdoa ataupun tidak berdoa? Tapi kalau teman Bapak Ibu, teman saudara-saudari Bapak Ibu berdoa, jangan dilarang. Karena itu adalah keyakinan setiap orang yang berbeda. Bapak Ibu mau berdoa juga silahkan. Tapi saya beritahu konsepnya. Doa itu hanya membantu, tapi poinnya adalah kebajikan. Dalam bahasa Pali, kita juga seperti berdoa itu ada. Namanya adalah adithana. Tapi adithana dalam bahasa Pali artinya membuat tekad. Itu kita tidak meminta kepada siapapun. Ingat ya, tidak meminta kepada siapapun, hanya mengulang tekad. Semoga besok, dan diteruskan harapannya. Contoh, saya kepikiran, nah nanti saya mau buat program Pabaja di Mendut. Saya membuat adithana, semoga nanti program Pabajanya lancar. Seperti itu misalkan ya. Bante minta ke dewa apa?
Mantik doanya ke bodhisatta apa? Enggak. Saya hanya membuat tekad di dalam pikiran. Itu namanya adithana. Dan kalau Bapak Ibu punya kebajikan, adithana itu bisa menjadi kenyataan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu topik kita hari ini ya. Wah, ceramahnya lebih 7 menit ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu ingin bertanya apa, silahkan.